Yo, what's up para penikmat animasi? Balik lagi sama gue di channel yang paling ngertiin hasrat wibu kalian. Setelah di part 1 dan 2 kita ngebahas macem-macem animasi keren buatan Indonesia, mulai dari yang anak sekolahan sampai yang kekeluargaan. Sekarang kita masuk ke part 3 yang gak kalah seru. Kali ini gue bakal ngebahas 3 judul dengan genre yang beda-beda banget, tapi dijamin semuanya punya kualitas jempolan. Kita bakal mulai dengan komedi absurd ala anak sekolahan yang penuh kode keras, lanjut ke animasi penuh aksi dan kekacauan di pagi hari, dan ditutup dengan sebuah film pendek yang super menyentuh dan bahkan udah menang penghargaan. Gimana? Dari deskripsinya aja udah bikin penasaran kan? Tanpa perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita kupas satu persatu. Ini dia 3 animasi Indonesia yang bakal bikin kalian takjub. Pertama, ada animasi super kocak yang judulnya Kode Keras Cowok. Dari judulnya aja udah kebayangkan gimana absurdnya. Animasi ini nyeritain kehidupan sehari-hari anak sekolahan, tapi dengan bumbu komedi yang kental banget. Animasi ini pinter banget ngambil momen-momen relatable anak sekolah dan ngubahnya jadi tontonan yang bikin ngakak guling-guling. Kayak animasinya yang simple justru bikin fokus kita langsung ke dialog dan tingkah laku karakternya yang konyol abis. 2. Morning Madness dari Undercat Studio. Siapa di sini yang tiap pagi ngerasa kayak lagi perang dunia? Kalau iya, kalian wajib banget nonton Morning Madness dari Undercat Studio. Animasi pendek ini bener-bener ngewakilin perjuangan kita semua ngelawan musuh terbesar di pagi hari. Waktu. Ceritanya dimulai dengan adegan yang super little. Seorang siswi bernama Ayu lagi enak-enaknya tidur, alarm HP bunyi. Dengan setengah nyawa, dia berusaha matiin itu alarm, sampai akhirnya HP-nya malah mental ke lantai. Pas sadar udah jam 7 lewat, disitulah kegilaan dimulai. Dengan panik, Ayu langsung lari pontang-panting, nyari seragam, lari-larian di dalam rumah, sampai lupa di mana naruh dasinya. Mamanya yang lagi santai di dapur cuma bisa nyindir, kira-kira siapa ya yang sembarangan naruhnya di bawah sofa kemarin. Kena skakmat. Sementara itu, teman-temannya udah pada nungguin di depan sekolah, udah hampir nyerah dan mau ninggalin dia. Hans, salah satu temennya, berusaha nelpon, dan tepat di saat itu Ayu lagi buru-buru makan roti sambil jawab telepon. Singkat cerita, dengan kecepatan penuh di atas motornya, Ayu akhirnya berhasil sampai di depan sekolah, tepat pas teman-temannya hampir cabut. Dia datang dengan napas mos-mosan, merasa menang melawan waktu, tapi disinilah punchline-nya. Tapi setelah semua drama dan kekacauan itu, temennya dengan santai nunjuk ke arah lehernya dan bilang, "Kamu lupa pakai dasimu ya?" Dan jeng-jeng, semua perjuangannya pagi itu seakan sia-sia. Ekspresi paniknya di akhir benar-benar priceless. Dan yang ketiga, ada Niti Raja Sasana. Kita akan bahas sebuah film pendek animasi yang punya vibe dan kualitas visual yang luar biasa. Judulnya Niti Raja Sasana dari Undercat Studio. Animasi ini membawa kita ke Bali pada abad ke-8. Sebuah era yang penuh dengan intrik kerajaan dan peperangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan hati kalian, karena cerita ini bakal emosional banget. Niti Raja Sasana, kekuatan ibu yang mengubah takdir film ini, dibuka dengan suasana pedesaan Bali yang damai dan indah. Kita diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Meme dan putranya yang masih kecil, Satya. Kehidupan mereka terlihat sederhana dan penuh kasih sayang. Mereka bermain bersama di sawah, sang ibu merawat anaknya dengan penuh cinta. Momen-momen awal ini digambarkan dengan visual yang super cantik, mengingatkan kita pada gaya animasi Studio Ghibli. Namun, kebahagiaan itu terusik saat Satya menanyakan keberadaan ayahnya. Dari sinilah, sang ibu mulai menceritakan kisah kelam di masa lalu. Ternyata, ayah Satya, Mahesa, adalah seorang punggawa atau prajurit setia dari seorang raja yang haus akan kekuasaan dan peperangan.
Sang ayah begitu terikat pada tugasnya, sampai-sampai ia meninggalkan istrinya yang sedang berjuang melahirkan demi kembali ke medan perang. Keputusan sang ayah membawa malapetaka, peperangan yang terus-menerus terjadi, membuat desa-desa hancur, sawah ladang terbakar, dan bencana kelaparan melanda. Dalam sebuah tragedi kebakaran yang mengerikan, sang ibu harus kehilangan segalanya, termasuk salah satu anaknya, Drisna. Penderitaan dan kehilangan itu menempa sang ibu menjadi sosok yang berbeda. Dia tidak lagi pasrah, didorong oleh kesedihan dan keinginan untuk menghentikan penderitaan rakyat. Dia bangkit. Dia mengumpulkan para penyintas lainnya, para wanita dan anak-anak yang juga menjadi korban perang, untuk melawan tirani sang raja. Disinilah kita melihat transformasi luar biasa. Sang ibu yang tadinya lembut, kini menjadi pemimpin pemberontakan yang tangguh. Dengan mengenakan topeng yang dibuat oleh anaknya, ia memimpin pasukannya untuk menghadapi sang raja secara langsung. Puncaknya adalah pertarungan epik antara perempuan bertopeng itu melawan sang raja. Dengan gagah berani, ia berhasil mengalahkan raja yang kejam itu. Namun, ada sebuah twist yang mengharukan di akhir cerita. Terungkap bahwa pemberontakan itu sebenarnya dilanjutkan oleh sang ayah, Mahesa, bertahun-tahun setelah kematian istrinya, Trisna. Dia melakukannya untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Semua adegan perjuangan sang ibu adalah representasi dari kekuatan ibu yang menjadi inspirasi dan alasan bagi sang ayah untuk berjuang demi kedamaian. Animasi Niti Raja Sasana ini bukan cuma soal visual yang indah, tapi juga tentang cerita yang sangat kuat. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan kekuatan cinta seorang ibu yang bahkan bisa menggerakkan sebuah pemberontakan dan mengembalikan kedamaian. Salut banget buat Undercat Studio yang berhasil menciptakan karya seemosional dan seberkualitas ini hanya dalam waktu 3 minggu. Ini adalah bukti nyata bahwa animator Indonesia punya potensi yang luar biasa. Bener-bener sebuah mahakarya yang bikin kita bangga sama industri animasi Indonesia. Itu dia 3 animasi Indonesia dengan rasa yang beda-beda, tapi sama-sama nunjukin kualitas yang luar biasa. Dari yang bikin ngakak, yang bikin tegang, sampai yang bikin terharu, semuanya ada. Ini jadi bukti kalau talenta-talenta animator di negara kita itu nggak ada habisnya. Jangan lupa guys buat selalu dukung para kreator lokal kita. Tonton karya mereka, kasih like, komen, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian itu penting banget buat kemajuan animasi Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini juga ya. Punya rekomendasi animasi lain yang harus gue bahas? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao!